Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin wal muslimat di mana saja berada yang saya hormati, selamat berjumpa kembali dengan YouTube kami di Rafiq Channel. Tolong subscribe, share, dan like agar Anda menjadi golongan grup kami yang berjuang dan bertaklim. Mudah-mudahan diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para ulama yang saya muliakan atas fatwa dan bimbingannya, tentunya semoga diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang saya hormati, pertama-tama puji dan syukur dipersembahkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari pagi hari ini kita bersama-sama masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bermajelis taklim, ya. Walaupun melalui udara ini, mudah-mudahan diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam disanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita diberkahi oleh Allah, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga keluarganya, ahlinya, sahabatnya, kita sekalian. Semoga nanti di yaumil qiyamah mendapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, alhamdulillah, pagi ini kita selesai menunaikan ibadah sholat subuh. Untuk daerah Banyuwangi dan sekitarnya sudah melaksanakannya. Bagi kawan-kawan dan saudara-saudara kami yang berada di bagian barat, tentunya belum, seperti di Palembang, di Pagar Alam, Sumatera Selatan, Bengkulu, dan juga Jambi, ke sana lagi, yaitu di Medan, juga siap-siap sana. Mungkin belum, nanti tunggu aja waktunya. Silakan laksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Mudah-mudahan diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, pagi hari ini akan saya sampaikan 8 hal yang harus diingat. Ini ada 8 hal yang harus diingat. Apakah yang diingat ini? Di saat kita sakit, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sakit, sholat hanya bisa duduk, mungkin sambil berbaring dan lain sebagainya, tapi dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak apapun, sakitnya makin kuat, dosa yang diampuni makin banyak. Ini keistimewaan, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Sangat mulia sekali Allah. Kita diberi sakit gak bisa melaksanakan apa-apa, tapi diberi pahala oleh Allah
diampuni dosa-dosa kita oleh Allah sehingga kita tidak punya dosa. Yang kedua, di saat kita dizalimi oleh orang lain, doa kita diijabah, ucapan kita dimakbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan apa yang menjadi hati kita, dalam hati kita. Ya. Kalau kita dizalimi orang melalui ucapan, melalui perkataan, melalui gerakan dan lain sebagainya, itu doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, saat kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat kita ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum. Apabila kamu bersyukur akan kutambah nikmat. Nah, kita syukur ditambah nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kenikmatan. Kemudian yang keempat adalah di saat kita curhat kepada Allah. Baca Al-Qur'an maksudnya. Kita mengaji, baca Al-Qur'an, ya, Allah dengar, didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila ada Quran dibaca, dengarkan. Allah nyuruh, Allah pasti dengarkan orang membaca Al-Qur'an. Allah dengarkan dulu daripada kita yang disuruh. Jadi Allah mendengarkan apabila Al-Quran dibaca. Ini curhat kepada Allah itu baca Al-Quran maksudnya. Kemudian yang kelima, di saat kamu datang, Allah sambut. Kalau kita datang, Allah sambut. Datang kemana maksudnya? Menuju sholat, ke masjid, sholat di masjid, sholat di rumah, sholat di mana saja. Itu kalau kita laksanakan, maka Allah sambut kehadiran kita. Itu mulia sekali Allah. Di saat kamu memohon, minta uang, minta harta, minta apa, sehat, minta ilmu dan lain sebagainya, maka Allah kabulkan. Dalam Al-Quran dikatakan wa idza sa'alaka ibadi wa idza ujibu da'watad da'i ila ta'an falastajibu li wal yu'minu bi. Apabila kamu menghendaki sesuatu, mintalah kepadaku, akan kukabulkan. Nah, itu dikabulkan permintaan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tidak disia-siakan permintaan kita. Kalau kita sudah mengangkat dua tangan memohon kepada Allah, Allah akan menurunkan. Ini kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketujuh, kalau kita tobat, dimaafkan oleh Allah. Ya. Tubu ilallahi taubatan nasuha, tobat yang sungguh-sungguh, Allah akan mengampuni, mengabulkan doa kita. Tenang-tenang saja, ada Allah. Ya. Kita bersama oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha ma'as sabirin. Orang yang sabar disertai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadilah orang-orang yang sabar. Nah, saat kita berbuat dosa, kalau kita berbuat dosa, ditutupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, coba diampung-ampungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya tidak kelihatan siapa-siapa.
dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dosa kita. Masya Allah, luar biasa sekali ini. Rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada hambanya sangat luar biasa. Maka umatnya harus tahu berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, demikianlah penyampaian singkat yang 8 hal, mudah-mudahan bermanfaat. Atas penyampaian yang sedikit, tidak menutup kemungkinan ada kesalahan dan kekhilafan di sana sini. Atas segala kekhilafannya, mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.